Sekarang saya Muhammad Rena Akbar akan menjelaskan mengenai strategi analysis and choice process. Dan yang pertama adalah the process of generating and selecting strategies. Strategis tidak pernah memperhitungkan seluruh alternatif yang mungkin dijalankan dan dapat membantu perusahaan, karena terdapat jumlah yang tak terhingga untuk aksi yang dapat dilakukan dan terdapat jumlah yang tak terhingga pula untuk cara-cara pengimplementasian aksi-aksi tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kumpulan strategi-strategi alternatif yang paling atraktif untuk dikembangkan, diperhatikan, diprioritaskan, dan tentunya dipilih. Kelebihan, kekurangan, biaya, dan keuntungan. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi-strategi alternatif sebaiknya melibatkan para manajer dan juga karyawan yang sebelumnya telah turut serta dalam pengembangan visi dan misi organisasi, serta melakukan audit eksternal dan audit internal. Perwakilan dari setiap departemen dan divisi di dalam perusahaan sebaiknya dilibatkan dalam proses ini, sebagaimana seperti dalam aktivitas formulasi strategi. Penglibatan akan memberikan peluang kepada para manajer dan karyawan untuk memahami apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan dan mengapa perusahaan melakukan hal tersebut, sehingga mereka berkomitmen untuk membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Semua peserta yang ikut serta dalam analisis strategi dan melakukan pemilihan terhadap aktivitas sudah sepantasnya dapat mengakses informasi terhadap audit internal dan eksternal perusahaan. Informasi-informasi tersebut bersama dengan visi misi perusahaan akan membantu para peserta tersebut untuk memahami secara utuh di dalam pemikiran mereka strategi mana yang paling cocok untuk membantu perusahaan tersebut. Kreativitas harusnya didorong dalam proses pemikiran ini. Alternatif strategi yang diajukan oleh peserta sebaiknya dipertimbangkan dan didiskusikan di pertemuan. Strategi yang diajukan sebaiknya didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Ketika seluruh strategi yang layak untuk dilakukan telah diajukan oleh peserta, strategi-strategi tersebut sebaiknya diberikan peringkat berdasarkan daya tariknya oleh semua peserta tersebut. Setelah dilakukan pemeringkatan, manajer bisa menentukan strategi yang digunakan dengan melihat strategi mana saja yang mendapat dukungan terbesar dari peserta pertemuan. Sekarang kita akan memasuki bagian pertama dari presentasi ini, yaitu Strategy Formulation Analytical Framework atau kerangka formasi strategi. Teknik-teknik yang penting dalam formulasi strategi bisa diintegrasikan menjadi sebuah kerangka pengambilan keputusan yang dapat dibentuk dalam 3 tahap. Teknik-teknik yang terkandung dalam kerangka tersebut dapat digunakan untuk semua ukuran dan bentuk perusahaan dalam membantu strategis yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih strategi. Tahap 1 dari kerangka formulasi strategi terdiri atas matrix external factor evaluation, matrix internal factor evaluation, dan competitive profile matrix. Tahap 1 disebut sebagai tahap input, di mana berfungsi untuk merangkum keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk formulasi strategi. Tahap kedua, atau disebut sebagai tahap matching, berfokus kepada penciptaan strategi-strategi alternatif yang layak dan menyelaraskan faktor-faktor kunci dari internal maupun eksternal. Teknik-teknik dalam tahapan kedua adalah matrix Strength, Weakness, Opportunity, Threat atau SWOT matrix. Kedua adalah matrix Strategic Position and Action Evaluation atau SPACE. Ketiga adalah BCG matrix atau Boston Consulting Group matrix, matrix internal eksternal atau EA matrix, dan matrix Grand Strategy. Tahap ketiga yaitu tahap pengambilan keputusan atau decision menggunakan hanya satu teknik, yaitu Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. QSPM menggunakan informasi dari tahap 1 untuk mengevaluasi secara objektif mana saja strategi alternatif yang layak sehingga menyediakan basis yang objektif dalam memilih sebuah strategi spesifik. QSPM merupakan sebuah cara yang kuat untuk menentukan daya tarik relatif dari sebuah strategi. Sekarang kita akan memasuki slide kedua, yaitu the SWOT matrix. Matrix SWOT adalah sebuah alat yang penting yang dapat membantu manajer dalam membentuk 4 macam strategi, yaitu strategi Strengths Opportunities atau SO, strategi Weakness Opportunities atau WO, Strengths Threat atau ST, dan Weakness Threat WT. Mencocokkan faktor-faktor internal dan eksternal merupakan bagian paling sulit dalam mengembangkan sebuah matriks SWOT,
karena hal tersebut membutuhkan judgement yang sangat baik. Pertama, kita akan membahas strategi SO. Strategi SO menggunakan kemampuan internal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari lingkungan eksternal, jadi mengambil kesempatan. Seluruh manajer menginginkan perusahaan mereka untuk berada di posisi yang dapat mengambil kesempatan dari tren-tren eksternal atau event-event yang terjadi. Perusahaan umumnya akan berupaya untuk mengejar strategi WO, ST, dan WT agar mereka berada di situasi yang tepat untuk mengimplementasikan strategi SO. Kedua adalah strategi WO. Strategi WO berupaya untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil kesempatan di eksternal. Terkadang, kesempatan eksternal yang penting muncul, namun perusahaan memiliki kelemahan internal yang mencegahnya mengeksploitasi kesempatan tersebut. Ketiga adalah strategi ST. Strategi ST menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari dan mengurangi dampak dari ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa sebuah perusahaan harus berhadapan dengan ancaman eksternal secara langsung. Namun, perusahaan itu sebaiknya mencari strategi bagaimana menghadapi ancaman eksternal tersebut. Dan terakhir adalah strategi WT, yaitu sebuah strategi defensif yang digunakan untuk mengurangi kelemahan internal dan berupaya untuk menghindari ancaman dari eksternal. Sebuah perusahaan yang dihadapkan dengan ancaman dan kelemahan akan berada di posisi yang genting. Bahkan sebuah perusahaan harus berupaya untuk selamat dengan melakukan merger, melakukan penghematan, menyatakan kebangkrutan hingga likuidasi aset-aset mereka. Seluruh proses dalam mengkonstruksi matriks SWOT dapat dirangkum dalam 8 langkah berikut. Yang pertama, tulis daftar kesempatan eksternal utama perusahaan. Lalu, tulis daftar ancaman utama perusahaan. Lalu, tulis juga kekuatan internal perusahaan. Tulis daftar kelemahan utama perusahaan. Hubungkan kekuatan perusahaan dengan kesempatan eksternal untuk menentukan strategi SO. Kemudian, hubungkan kelemahan internal dengan kesempatan utama dari eksternal untuk membentuk strategi WO. Hubungkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan tentukan strategi ST. Dan terakhir, hubungkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan tentukan strategi WT. The Strategic Position and Action Space Matrix adalah salah satu matriks yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Dalam matriks ini, terdapat 4 kerangka kuadran yang dapat menentukan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitifkah yang paling sesuai dengan organisasi tersebut. Space Matrix memiliki sumbu yang mewakili dimensi internal, yaitu financial position dan competitive position, dan dimensi eksternal, yaitu stability position dan industry position. Nah, faktor apa saja sih yang terdapat pada setiap sumbu? Berikut merupakan contoh faktor yang membentuk sumbu-sumbu dari space matrix tersebut. Untuk financial position atau disingkat FP, itu terdapat return on investment, bisa juga dengan return on asset atau return on equity, juga ada leverage seperti debt to equity dan debt to asset, lalu liquidity ratio seperti current asset, working capital, cash flow, inventory turnover, earning per share, dan price to earning ratio. Nah, perusahaan yang pada rasio ini, perusahaan yang sedang kita analisis itu dibandingkan dengan kompetitor dengan industri yang sama. Nah, begitu juga untuk competitive position. Itu kita bandingkan seperti market share, produk quality, produk life cycle, customer loyalty, capacity utilization, teknologi, dan kontrol atas supplier dan distributor. Nah, selanjutnya untuk stability position itu kita membandingkan industri perusahaan yang sedang kita analisis dengan industri lainnya. Itu seperti perubahan teknologi, tingkat inflasi, demand variability, price range and competing product, barrier to entry, dan sebagainya. Begitu juga dengan industry position, kita juga membandingkan industri perusahaannya saat ini dibandingkan dengan industri lainnya. Nah, setelah kita mengetahui beberapa contoh variabel, maka kita dapat membuat dari space matrix tersebut. Nah, pertama pilih set variabel untuk FP, CP, SP, dan IP yang tadi sudah kita bahas. Lalu kedua,
pilih nilai numerik, yaitu +1 untuk worst dan 7 untuk terbaik dari FP dan IP. Itu dari setiap set variabelnya. Dan juga -7 untuk terburuk dan +-1 untuk terbaik untuk SP dan CP. Lalu hitung rata-rata skor dari setiap sumbu tersebut. Misal contoh untuk FP itu kita hitung rata-rata dari hasil dari return on investment, terus selalu leverage dan liquidity-nya. Itu kita rata-ratakan. Lalu selanjutnya untuk setiap sumbunya juga begitu. Lalu selanjutnya langkah keempat itu adalah plotkan skor rata-rata tersebut pada sumbunya. Misal tadi rata-ratanya hasilnya adalah +4 untuk FP, maka itu kita plotkan. Lalu juga misal untuk IP itu 3 +3, lalu untuk CP itu -2 dan berikutnya. Lalu selanjutnya tambahkan 2 nilai untuk sumbu X, lalu plotkan resultan pada sumbu X dan begitu juga pada sumbu Y. Misal untuk IP itu terdapat hasilnya adalah 3, lalu untuk CP itu hasilnya adalah 5. Maka kita tambahkan 3 plus -5. Itu berarti hasilnya adalah -2. Nah, selanjutnya juga begitu juga dengan si sumbu Y, yaitu misalnya SP itu bernilai -4 dan FP itu bernilai +2. Berarti hasilnya 4 dikurang -4 ditambah 2, hasilnya adalah -2. Berarti perusahaan tersebut terdapat koordinat perpotongan baru, yaitu di -2, -2. Nah, dari situ kita buat panah lurus. Ini merupakan step ke-6 dari titik 0,0 ke koordinat yang baru tersebut, yaitu -2. Dan ini menunjukkan rekomendasi strategi yang dapat digunakan untuk organisasi tersebut. Lalu selanjutnya, apakah maksud dari strategi masing-masing? Untuk strategi agresif, kuadran agresif, itu berarti organisasi berada dalam posisi yang sangat baik untuk menggunakan kekuatan internal dan memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Oleh karena itu, market penetration, market development, product development, backward integration, forward integration, horizontal integration, dan diversification dapat dilakukan tergantung pada keadaan khusus yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya adalah kuadran konservatif, menyeratkan perusahaan untuk tetap dekat dengan kompetisi dasar perusahaan dan tidak mengambil risiko yang berlebihan. Strategi konservatif paling sering mencakup market penetration, market development, product development, dan diversification. Lalu selanjutnya adalah kuadran defensif, menyarankan perusahaan harus fokus pada memperbaiki kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Strategi defensif termasuk penghematan, diversifikasi, likuidasi, dan untuk selanjutnya adalah kuadran kompetitif, menunjukkan strategi bersaing meliputi vertical integration, horizontal integration, market penetration, market development, dan product development. Nah, terdapat batasan atau limitasi dari space metric tersebut, yaitu pertama adalah analisis hanya pada suatu titik waktu tertentu. Nah, selanjutnya adalah terdapat 4 dimensi perusahaan yang terdapat lebih dari 4 dimensi yang dapat dinilai. Lalu strategi alternatif yang dihasilkan tidak jelas ketika ketika titiknya koordinat baru itu tersebut jatuh pada garis sumbu atau pada koordinat 0,0. Lalu terdapat implikasi sudut tepat dari vektor dalam kuadran juga tidak jelas. Lalu faktor internal dan eksternal utama tidak dipertimbangkan secara eksplisit. Lalu selanjutnya terdapat Boston Consulting Group atau BCG Matrix, yaitu dirancang khusus untuk meningkatkan upaya perusahaan multidivisional untuk merumuskan strategi. Analisis portofolio BCG tidak dapat dilakukan oleh pihak luar di luar perusahaan jika perusahaan tidak mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan segmen tersebut. Lalu perusahaan multidivisional memiliki ukuran mulai dari yang kecil seperti restoran hingga konglomerat besar seperti Walt Disney, dan juga bisa juga universitas yang memiliki berbagai fakultas. Nah, benefit dari BCG Matrix ini adalah memperhatikan arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi organisasi. Selanjutnya yaitu adalah
kenapa perusahaan ada yang mengungkapkan financial information berdasarkan segmen, ada juga yang tidak. Nah, alasannya kenapa mengungkapkan itu adalah transparansi merupakan hal yang baik di dunia sekarang ini. Terus juga investor lebih mengetahui perusahaan yang dengan baik sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih besar. Lalu manajer dan karyawan lebih mengetahui perusahaan mana yang mengarah pada komitmen yang lebih besar. Terus meningkatkan proses komunikasi antar perusahaan dengan pihak luar. Lalu apa sih alasan kenapa perusahaan tidak memberikan financial information berdasarkan segmen? Yaitu adalah perusahaan pesaing akan mendapatkan informasi kompetitif dari perusahaan tersebut, lalu terdapat jika ada kegagalan maka dapat tertutupi, lalu persaingan antar segmen bisa berkurang. BCG secara matriks secara grafis menggambarkan perbedaan antara divisi berdasarkan dua dimensi, yaitu relative market share position dan pada sumbu X dan industry growth rate pada sumbu Y. Nah, relative market share position itu didefinisikan sebagai rasio pangsa pasar divisi dalam industri dengan pangsa pasar yang dipegang oleh perusahaan pesaing dalam industri tersebut. Dalam menentukan pangsa pasar dapat digunakan variabel seperti pendapatan, jumlah toko, jumlah restoran, dan jumlah aset. Titik tengah dari sumbu X adalah 0,5 di mana perusahaan memiliki setengah dari pangsa pasar industri. Sedangkan industri growth rate diukur berdasarkan persentase peningkatan pendapatan tahunan rata-rata untuk semua perusahaan dalam satu industri tersebut, dengan persentase tingkat pertumbuhan sumbu Y berkisar minus 20% dan plus 20% dengan titik 0% sebagai titik tengah. Lalu setiap lingkaran dari atau pie chart merepresentasikan divisi yang terpisah yang menunjukkan proporsi pendapatan perusahaan yang dihasilkan oleh unit bisnis tersebut. Nah, terdapat kuadran dari masing-masing kombinasi antara relative market share position dengan industry sales growth rate. Yaitu pertama adalah question mark, memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah yang berkompetisi pada industri yang tumbuh tinggi. Umumnya kebutuhan kas perusahaan di sini tinggi dan pendapatan kas mereka rendah. Bisnis di sini disebut question mark karena organisasi harus memutuskan untuk memperkuat diri mereka sendiri dengan mengejar strategi intensif atau menjual bisnis tersebut. Lalu kedua adalah star, yaitu mewakili peluang jangka panjang terbaik organisasi untuk tumbuh dan profit. Divisi memiliki pangsa pasar relatif tinggi dengan pertumbuhan industri yang juga yang tinggi. Perusahaan harus menerima investasi yang besar dan mempertahankan atau memperkuat posisi dominan mereka. Lalu selanjutnya adalah cash cows, yaitu di kuadran ketiga memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi tetapi bersaing pada industri yang pertumbuhannya rendah. Lalu terdapat juga dogs, yaitu kuadran G4, yaitu memiliki pangsa pasar relatif rendah dengan kompetisi industri yang juga rendah dan tingkat pertumbuhan yang rendah. Bisnis perusahaan memiliki kelemahan internal dan eksternal. Nah, dari divisi ini banyak perusahaan berkembang sering dengan waktu, mulai dari awalnya itu adalah dogs, lalu ke question marks, lalu ke star, ke cash cow, lalu balik lagi ke dogs. Tetapi sangat jarang berlaku sebaliknya, yaitu dari dogs ke cash cow dan star itu sangat jarang. Tetapi poin pentingnya adalah sering berjalannya waktu, organisasi harus berusaha keras agar mencapai portofolio divisi di stars. Selanjutnya adalah terdapat limitasi dari matriks BCG ini, yaitu adalah simplifikasi dari yang hanya melihat bisnis berdasarkan 4 kategori saja. Lalu terdapat bisnis yang berada di tengah-tengah sumbu yang tidak dapat diklasifikasikan dengan mudah, tidak merefleksikan jika beberapa divisi dan individu mereka tumbuh secara ingin dengan waktu. BCG matrix hanya gambaran singkat pada titik waktu tertentu saat analisis itu terjadi. Lalu terdapat juga variabel lain selain pangsa pasar dan pertumbuhan industri yang penting dalam pengambilan strategi tentang berbagai divisi. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan sekarang adalah internal external matrix. Nah, jadi internal external matrix itu sebenarnya hampir mirip dengan BCG matrix, cuman sebenarnya ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu sumbu X dan sumbu Y-nya itu berbeda dibandingkan dengan BCG matrix.
Dan juga yang kedua itu matriks internal eksternal itu membutuhkan lebih banyak informasi tentang divisi daripada matriks BCG. Jadi dia lebih menekankan ke divisional atau segmen yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah implikasi strategis dari setiap matriks itu berbeda-beda untuk alasan-alasan ini. Jadi sebenarnya kalau BCG itu sebenarnya bentuknya lebih ke projection matrix. Sedangkan kalau misalnya internal external matrix ini dia kadang disebut juga preliminary matrix atau matrix yang sebenarnya dilakukannya di awal untuk menentukan posisi kita kira-kira ada di mana. Sedangkan kalau misalnya BCG itu untuk satu perusahaan itu dia terletak di mana. Sedangkan atau misalnya portofolionya ada di mana. Sedangkan kalau misalnya i matrix ini lebih dikuatkan kepada segmen masing-masing perusahaan atau divisi masing-masing perusahaan. Yang keempat, yang terakhir itu, matriks internal eksternal ini mempunyai 9 kuadran dibandingkan BCG matrix yang memiliki 4. Jadi kalau di BCG matrix itu kan ada 4 kuadran yang sudah dijelaskan kan. Yang pertama itu yang question mark, yang kedua stars, 3 cash cows, yang ketiga dogs. Nah, sebenarnya untuk membuat internal external matrix ini, BCG matrix itu juga diperlukan sebagai perbandingan untuk membuat atau membobotkan faktor-faktor yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi di sumbu yang di sumbu X itu biasanya adalah RMSP atau Relative Market Share Position, sedangkan yang sumbu E itu biasanya IGR-nya atau Industry Growth Rate-nya. Nah itu biasanya dijadikan patokan untuk membuat internal external matrix. Nah jadi tata cara membuat internal external matrix itu gimana sih? Jadi sebenarnya pada sumbu X matriks IE itu biasanya itu total IFE weighted score. IFE weighted score. Nah, itu dia menunjukkan total dari 1 hingga 1,99. Itu menunjukkan posisi internal yang lemah. Kalau misalnya skor 2 hingga 2,99 itu dianggap average atau rata-rata. Dan skor kuat itu berada di 3 sampai 4. Nah, demikian pula pada sumbu Y, dia skor bobot EV atau external factor. Nah, itu jadi 1 sampai 199 dianggap rendah, skor 2 sampai 299 sedang, dan skor tinggi sampai 4 itu dianggap tinggi. Nah, setiap ini tuh, bedanya sama BCG ini berarti dia ada 9 kuadran kan. Nah, 9 kuadran ini, atau 9 region ini, nanti menentukan divisi kita ini kuatnya itu ada di mana. Nah, ada 3 wilayah utama yang bisa dapat mengkategorikan di mana divisi kita dapat diposisikan. Yang pertama itu, wilayah pertama itu untuk divisi yang termasuk dalam sel 1, 2, atau 4. Itu biasanya dikategorikan sebagai segmen atau divisi yang grow and build. Nah, itu disarankan itu untuk grow and build. Nah, strategi apa yang harus dilaksanakan itu? Yang dilakukan itu biasanya strategi intensif, seperti market penetration, market development, sama product development. Atau integratif, seperti forward integration, backward integration, forward integration, sama horizontal integration. Nah, itu yang disarankan itu seperti itu kalau misalnya divisi tersebut masuk ke dalam region pertama. Nah, wilayah kedua itu untuk divisi yang termasuk dalam sel 3, 4, atau 3, 5, atau 7. Dapat digambarkan sebagai strategi hold and maintain. Nah, biasanya market penetration atau product development itu adalah 2 strategi yang disarankan untuk jenis divisi ini. Nah, wilayah terakhir itu untuk sel 6, 7, atau 9 itu biasanya digambarkan sebagai harvest or divest. 6, 8, atau 9. Itu harvest or divest. Nah, saran yang dilakukan itu biasanya adalah melakukan retrenchment atau divestitur. Nah, gimana sih sebenarnya internal external matrix itu? Jadi, biasanya kita melihat pertama itu divisi-divisinya apa ya, dan juga berapa persen sih mereka berkontribusi terhadap total pendapatan. Nah, itu juga dapat berpengaruh soalnya nanti terhadap internal external matrix-nya. Saat itu kita harus melihat berbagai data, misalnya pendapatannya, dan juga yang paling penting itu makanya tadi diperlukan adanya matriks perbanding itu, kita harus melihat RMSP mereka dan juga industri sales growth mereka itu untuk menjadi bayangan untuk menempatkan posisinya. Nah, nanti kita bisa
kita bisa nanti membobotkan atau memposisikan skor dari masing-masing divisi tersebut. Nanti termasuk dalam kategori atau termasuk dalam region apa. Oke, lanjut kita ke Grand Strategy Matrix. Nah, itu sebenarnya Grand Strategy Matrix ini telah menjadi alat yang populer untuk merumuskan sebenarnya untuk berbagai strategi alternatif. Nah, semua organisasi yang perusahaan punya itu dapat ditetapkan di salah satu dari 4 kuadran strategi Grand Strategy Matrix. Jadi bukan kalau tadi masih ngomongin fokusnya pada divisi sama segmen dalam internal external matrix, kalau Grand Strategy benar-benar bisa dalam satu organisasi. Nah, divisi juga sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam Grand Strategy Matrix, jadi bisa 2. Bisa organisasi itu keseluruhan, bisa juga divisinya. Nah, Grand Strategy Matrix itu sebenarnya terdiri didasarkan pada 2 dimensi. Yang pertama, posisi kompetitif pada sumbu X. Ya, kalau misalnya dia condong kiri, itu dia weak competitive position. Ya, kalau dia condong kanan, dia strong competitive position. Nah, yang kedua itu adalah sumbu Y-nya itu pertumbuhan pasar atau rapid market growth yang ada pada sumbu Y. Industri apapun yang pertumbuhan penjualannya tahunan yang melebihi 5% dapat dianggap memiliki pertumbuhan yang cepat gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kuadran-kuadran yang ada dalam Grand Strategy Matrix. Perusahaan yang terletak di kuadran 1 Grand Strategy Matrix itu berada dalam posisi strategis yang sangat baik. Untuk perusahaan-perusahaan ini, konsentrasi berkelanjutan pada pasar saat ini seperti market penetration dan juga market development dan juga produk seperti product development itu merupakan strategi yang tepat. Nah, perusahaan yang diposisikan di kuadran 2 itu perlu mengevaluasi pendekatan mereka saat ini ke pasar secara serius. Meskipun industri mereka berkembang, mereka tidak dapat bersaing secara efektif. Pertumbuhan pasar yang cepat, strategi intensif seperti sebagai lawan integratif atau diversifikasi biasanya merupakan pilihan pertama yang harus dipertimbangkan. Organisasi kuadran 3 itu bersaing dalam industri yang tumbuh lambat dan memiliki posisi persaingan yang lemah. Jadi perusahaan-perusahaan ini harus membuat beberapa perubahan drastis dengan cepat untuk menghindari penurunan lebih lanjut dan kemungkinan likuidasi. Karena di kuadran 3 itu salah satu yang disarankan itu akhirnya itu liquidation. Yang terakhir itu adalah kuadran 4. Bisnis dalam kuadran 4 memiliki posisi kompetitif yang kuat karena dia berada di hampir di ekstrem kanan, cuma dia berada di slow market growth. Nah, jadi pertumbuhannya lambat, industri pertumbuhannya lambat. Nah, ini perusahaan kuadran 4 ini biasanya tuh dapat mengejarnya seperti related diversification yang terkait, diversification yang tidak terkait, dan yang terakhir itu biasanya dapat dibantu oleh joint ventures. Jadi untuk mengetahui kita posisinya di mana, perusahaan organisasi atau perusahaan kita posisinya di mana, atau divisi kita akan tahu di mana, itu kita harus tahu kita ada di strong competitive position, di competitive position, atau di rapid market growth yang kita bisa dapat lihat kalau misalnya kita bertumbuhnya lebih dari 5%, itu biasanya dianggapnya sebagai rapid market growth. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Quantitative Strategic Planning Matrix. Nah, ini merupakan alat yang memungkinkan buat ahli strategi untuk mengevaluasi strategi alternatif secara objektif berdasarkan pada eksternal dan internal key factors yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, KSPM ini terdiri dari 3 tahap dari kerangka analisis perumusan strategi secara objektif menunjukkan strategi alternatif mana yang terbaik. Nah, metode ini menggunakan masukan dari analisis tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 yang untuk memutuskan secara objektif di antara strategi alternatif, yaitu EFA dan IFA matrix dan juga CPM pada tahap 1 ditambah dengan SWOT matrix, PACE matrix, BCG matrix, IE matrix dan juga Grand Strategy matrix di tahap 2. Nah, dengan menggabungkan informasi-informasi yang sudah ditemukan pada matrix-matrix sebelumnya, dia akan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyiapkan KSPM yang berada dalam tahap 3. Nah, seperti alat strategi formulation analytical lainnya, KSPM menyaratkan assignment of rating atau disebut dengan attractiveness scores atau disingkat AS, tapi membuat keputusan small rating memungkinkan ahli strategi untuk membuat keputusan yang besar yang juga efektif. Nah, selain itu alat-alat pencocokan seperti ini biasanya menghasilkan visible alternatives yang serupa. Namun, tidak setiap strategi yang disarankan oleh teknik pencocokan harus dievaluasi oleh KSPM. Ahli strategi harus membandingkan beberapa strategi alternatif yang paling layak dan juga paling
potensi untuk dijalankan oleh perusahaan tersebut dalam KSPM yang akan dibuat. Dalam mendevelop Quantitative Strategic Planning Matrix, terdapat 6 tahap. Tahap yang pertama adalah membuat daftar peluang dan juga ancaman eksternal utama perusahaan, serta kekuatan dan kelemahan internal di kolom kiri KSPM, yang diambil langsung dari matriks EFE dan juga matriks IFE. Lalu yang kedua, tetapkan bobot untuk setiap faktor eksternal dan internal yang utama. Nah, bobot ini identik dengan yang ada di dalam matriks EFE dan juga matriks IFE. Lalu, tahap yang ketiga adalah memeriksa matriks pada tahap 2 dan juga mengidentifikasi strategi alternatif yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diterapkan. Mana sih yang paling kuat nantinya dan juga yang kira-kira paling visible untuk dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang keempat, tentukan attractiveness scores yang didefinisikan sebagai nilai numerik yang menunjukkan daya tarik relatif dari setiap strategi dengan mempertimbangkan faktor eksternal atau internal tunggal. Lalu tahap kelima yaitu menghitung total attractiveness scores, yang perlu diketahui juga bahwa semakin tinggi total attractiveness scores, maka akan semakin menarik alternatif strategi yang akan ditawarkan dalam KSPM, dan juga kemungkinan menguntungkannya juga akan semakin besar. Lalu yang terakhir adalah hitung skor sum total attractiveness scores atau STAS, di mana jumlah STAS nantinya akan mengungkapkan strategi mana yang paling menarik dan juga yang paling cocok dan visible untuk dipilih dalam setiap rangkaian alternatif. Berikut adalah contoh KSPM untuk Retail Computer Store, di mana ada 2 strategic alternatif. Yang pertama ada si toko ini membeli tanah yang baru, lalu juga membangun cabang atau toko yang baru di tempat tersebut dan yang lebih besar. Dan yang kedua adalah merenovasi ulang toko yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, jika kita lihat dari key factors-nya, ada opportunities, threats, strengths, dan juga weakness. Jika dilihat dari weight masing-masing dikalikan dengan attractiveness scores dari masing-masing key factors, maka akan ditemukan total attractiveness scores dari masing-masing key factors. Nah, dari perhitungan itu, total keseluruhannya untuk toko komputer lebih baik memilih strategi yang pertama, yaitu membeli tanah yang baru lalu membangun toko yang lebih besar di sana dengan total nilai 3,64, sementara merenovasi toko yang sudah ada hanya mendapatkan nilai 3,27, di mana jumlahnya cukup berbeda dibandingkan dengan strategic alternatif yang pertama. Sehingga karena ada perbedaan di mana membangun toko yang baru lebih tinggi nilainya, maka membangun toko yang baru menjadi strategi yang mungkin lebih visible dan juga lebih baik nantinya jika diterapkan pada toko komputer tersebut. Lalu terdapat fitur positif dari KSPM. Yang pertama adalah bahwa set strategi dapat diperiksa secara berurutan atau bersamaan. Nah, contohnya adalah strategi tingkat perusahaan dapat dievaluasi terlebih dahulu, diikuti oleh strategi tingkat divisi, dan kemudian strategi tingkat fungsi. Nah, jadi tidak ada batasan jumlah strategi yang dapat dievaluasi oleh KSPM ini sendiri. Lalu juga ciri positif lainnya adalah bahwa KSPM membutuhkan ahli strategi untuk mengintegrasikan faktor eksternal dan internal yang terkait ke dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya ahli strategi ini, dalam mengembangkan KSPM membuatnya lebih kecil kemungkinan bahwa faktor-faktor utama akan diabaikan atau ditimbang secara tidak tepat. Nah, namun di sisi lain ada 2 keterbatasan untuk KSPM sendiri. Yang pertama adalah bahwa KSPM selalu membutuhkan penilaian berdasarkan informasi mengenai skor attractiveness scores. Namun
Kuantifikasi juga bisa sangat membantu selama proses perencanaan strategis untuk meminimalkan halo error dan juga bias lainnya. Dan juga perlu diketahui bahwa attractiveness scores bukan hanya tebakan semata, namun ada pertimbangan lainnya. Nah, batasan KSPM yang kedua adalah bahwa ia hanya dapat sebagus informasi prasyarat dan analisis yang sesuai yang menjadi dasar perkiraan dari KSPM itu tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cultural aspects of strategy analysis and choice. Nah, sebuah perusahaan tidak akan lepas dari budaya yang ada di dalamnya. Nah, budaya dalam perusahaan sendiri adalah sebuah ciri khas dari perusahaan, dan oleh karena itu budaya juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, ketika sebuah keputusan sejalan dengan kebudayaan yang ada, perubahan yang dibawa akan lebih mudah dan lebih cepat diterima oleh anggota organisasi tersebut dan juga perusahaan tersebut. Nah, berlaku juga sebaliknya, jika perubahan yang terjadi tidak sesuai dengan kebudayaan yang ada, maka akan lebih sulit untuk didapatkan sesuai dengan target dan juga direalisasikan dengan mudah dalam perusahaan, karena akan muncul banyak penolakan dan sebagainya macamnya. Halo, selamat siang teman-teman. Saya Dimas Kusuma Putra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang important political consideration in strategy analysis and choice. Yang pertama, politik adalah sekumpulan aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam kelompok atau bentuk hubungan kekuasaan lainnya antar individu seperti distribusi sumber daya atau status. Nah, politik internal ini biasanya mampu mempengaruhi pilihan strategis dalam semua organisasi, tingkat komando dalam sebuah organisasi, ditambah cita-cita profesional dari orang-orang yang berbeda dan kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka, menjamin persekutuan individu yang berjuang sendiri untuk organisasi. Nah, namun terkadang bias politik dan preferensi pribadi itu sering menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan strategis. Dengan tidak adanya analisis yang objektif, keputusan strategis seringkali didasarkan pada politik yang terjadi saat ini. Dengan pengembangan alat analisis yang lebih baik untuk pembentukan strategi, faktor politik terkadang penting untuk membuat keputusan strategis. Terus, mengelola hubungan politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari membangun antusiasme organisasi dan antusiasme legium. Nah, terkadang sikap politik yang cukup rendah tidak dapat diterima dan mencoba untuk membiarkan sebagian besar keputusan negatif datang dari konsensus bawahan atau kelompok yang akan membuat pemimpin mempertahankan hak veto pribadinya pada masalah besar pada momen yang paling penting. Nah, ahli strategi yang sukses dalam suatu perusahaan memiliki banyak percakapan dan pertanyaan informal, mengikuti perkembangan terbaru dan tahu kapan harus melakukan intervensi. Mereka memimpin strategi tapi tidak ada aturan. Mereka jarang mengeluarkan perintah, mengumumkan beberapa keputusan, sangat bergantung pada pertanyaan informal dan mencoba untuk menyelidiki dan mengklarifikasi sampai konsensus dari semuanya tercapai. Nah, seorang ahli strategi yang sukses dalam suatu perusahaan juga harus memastikan bahwa semua otoritas utama dalam organisasi dapat mewakili atau memiliki akses ke manajemen senior. Mereka harus menggabungkan wajah dan perspektif baru dalam mempertimbangkan keputusan mereka tentang perubahan besar yang akan terjadi ketika keputusan mereka terpilih. Hal ini penting karena karyawan dan manajer baru biasanya lebih bersemangat dan termotivasi daripada karyawan yang sudah lama bekerja dalam satu perusahaan. Sehingga suara mereka juga harus terdengar. Nah, karena strategi harus efektif di pasar dan mampu mendapatkan komitmen internal, ada beberapa taktik yang bisa digunakan. Yang pertama, mendapatkan hasil yang diinginkan lebih penting daripada menerapkan suatu metode tertentu yang idealis. Sehingga mempertimbangkan berbagai metode yang dipilih jika memungkinkan salah satu yang akan menghasilkan komitmen terbesar dari karyawan dan manajer. Yang kedua, jika mencapai hasil yang memuaskan dengan strategi populer pada umumnya lebih baik daripada mencoba mencapai hasil yang optimal dengan strategi yang tidak populer. Jadi, ahli strategi ini harus bisa memilih strategi yang diterima oleh banyak karyawannya. Yang ketiga, seringkali cara efektif untuk mendapatkan komitmen dan mencapai hasil yang diinginkan adalah dengan beralih dari isu dan perhatian khusus kepada umum. Yang keempat, cara efektif lainnya untuk mendapatkan komitmen dan mencapai hasil yang diinginkan adalah dengan beralih dari masalah dan masalah jangka pendek ke jangka panjang. Yang kelima,
Manajer tingkat menengah harus benar-benar terlibat dan mendukung keputusan strategis, karena implementasi yang berhasil akan sangat bergantung pada dukungan dari manajer tingkat menengah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the role of board of director in strategic planning. Nah, dewan direksi itu sebenarnya merupakan grup yang dipilih berdasarkan kepemilikan perusahaan yang mengawasi dan membimbing manajemen serta melindungi kepentingan pemegang saham. Tindakan pengawasan dan pembinaan tersebut dikelola oleh mereka. Nah, the National Association of Corporate Directors mendefinisikan tata kelola sebagai fitur yang dapat memastikan bahwa tujuan dan rencana strategis jangka panjang dirumuskan dan struktur manajemen yang tepat ditetapkan untuk mencapai tujuan ini, sambil memastikan bahwa struktur tersebut dapat menjaga integritas, reputasi, dan tanggung jawab perusahaan untuk berbagai komponennya. Dewan direksi bertanggung jawab atas kinerja organisasi secara keseluruhan. Semakin banyak pemegang saham yang menuntut dewan kepentingan yang tidak pantas. Nah, menurut buku ada pula beberapa tugas yang dijalankan dari dewan direksi. Yang pertama adalah pengendalian dan pengelolaan. Pengendalian dan pengelolaan ini mencakup yang pertama memilih Chief Executive Officer, memberi sanksi kepada tim CEO, menyediakan forum untuk CEO, memastikan kompetensi manajerial di mana mereka bisa memilih siapa yang menduduki satu posisi atau memiliki tanggung jawab sebesar apa. Selanjutnya, mereka bisa mengevaluasi kinerja manajemen. Jika bagus dan tidak bagus, mereka bisa memindahkan orang. Terus mereka bisa menetapkan gaji tingkat manajemen termasuk tunjangan-tunjangan lainnya. Terus mereka memiliki tugas untuk menjamin integritas manajerial melalui audit. Mereka juga membuat grafik khusus perusahaan. Dan poin yang terakhir adalah mereka bisa merancang dan merevisi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh manajemen. Tugas yang kedua, mereka adalah dalam lingkup kepatuhan terhadap resep hukum. Yang pertama, mereka juga harus mengikuti hukum baru, hukum yang terkini apa, peraturan terkini apa. Yang kedua, mereka harus memastikan bahwa seluruh organisasi mematuhi hukum yang beredar. Yang ketiga, mereka harus lulus dari peraturan dan resolusi terkait. Yang keempat, mereka harus membuat direksi-direksi yang sudah tidak kompeten untuk mundur. Jadi mereka bisa memilih direksi baru yang lebih kompeten dan lebih baik. Yang kelima, mereka juga harus menyetujui anggaran modal. Yang terakhir, otorisasi peminjaman, penerbitan saham baru, obligasi, dan sebagainya harus diselesaikan. Tugas BOD selanjutnya adalah dalam lingkup pertimbangan kepentingan pemangku kepentingan. Yang pertama, mereka sebagai BOD harus bisa memantau kualitas produk, memfasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kerja karyawan, meninjau kebijakan dan praktik tenaga kerjaan, memperbaiki iklim pelanggan, menjaga hubungan komunitas pada level tertinggi, menggunakan pengaruh untuk meningkatkan hubungan pemerintah, asosiasi profesional, dan pendidikan. Dan yang terakhir, mempertahankan citra publik yang baik. Agar apa? Agar perusahaan ini tetap dipandang baik dan memiliki nama yang baik. Untuk tugas lingkup yang keempat adalah peningkatan hak pemegang saham, di mana yang pertama mereka bisa mempertahankan ekuitas pemegang saham, mendorong pertumbuhan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang, melindungi dari dilusi ekuitas, memastikan bahwa representasi pemegang saham itu akan adil, menginformasikan pemegang saham melalui surat, laporan, dan rapat, melakukan deklarasi dividen yang tepat, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Menurut buku, ada beberapa prinsip tata kelola yang baik yang dilakukan oleh sebagian dewan besar perusahaan di Amerika Serikat. Yang pertama, mereka jangan pernah memiliki lebih dari 2 eksekutif perusahaan di dewan. Yang kedua, jangan pernah mengizinkan eksekutif perusahaan untuk bertugas dalam audit, kompensasi, atau nominasi dewan komite. Yang ketiga, mewajibkan semua anggota dewan untuk memiliki ekuitas perusahaan dalam jumlah besar. Yang keempat, mewajibkan semua anggota dewan untuk menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat. Yang kelima, mewajibkan dewan untuk bertemu setiap tahun untuk mengevaluasi kinerjanya sendiri tanpa CEO, COO, atau manajemen puncak yang hadir. Yang keenam, jangan pernah mengizinkan CEO menjadi ketua dewan.
Yang ketujuh, jangan pernah mengizinkan jabatan direktur saling terkait, di mana direktur atau CEO duduk di atas direktur lain.